Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jalil alladzi rattaba bil haji bi khairil jazil. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, shadaqallahul azim, wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimin ulama, para asatidz, para hujjaj, para sepuh dan handai tolan, bil khusus sahibul hajat, Dr. Andes, Al-Ustadz Dr. Andes Idin Wahyudin dan Ibu Fitriah, bil khusus Bapak Haryadi dan Ibu Sri Haryati, yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustadz Haji Agus Sofyan, Ustazah Haja Maimunah, Ustazah Romlah, dan Ustadz Slamet Halimi Wirayuda. Betul itu? Gitu. Tambahin Pak. Jadi beda artinya. Dan para pengurus jamaah, ibu-ibu sekalian Masjid At-Taqwa. Hadirnya kita tentunya karena diundang oleh Sahibul Hajat, yang mana mafhum pada umumnya orang yang mau berangkat haji dia bikin yang namanya walimah. Walimahnya, walimah apa ini? Namanya walimah safar. Jadi disunahkan memang membuat satu perayaan karena ingin melakukan ibadah haji. Maka tahun ini yang menjadi delegasi daripada kampung kita, Kampung Pinang, ini dua orang ini. Jadi harus dihormati karena beliau adalah delegasi kita yang akan melaksanakan ibadah haji. Maka dipanggilnya duyufullah, tetamu kira-kiranya. Kalau Ustadz siapa tadi? Idin dan Bapak Haryadi tetamu Allah, apa kira-kira yang ibu perlakukan kepada mereka? Tahu nih tetamunya Allah nih, masih mau ngomongin? Hah? Tetamunya Allah, berarti dia dihormati oleh dia. Kalau hatinya sakit, ya tuan rumahnya yang marah. Tuan rumahnya siapa? Oh. Jadi jangan sakitin dulu, jangan ngomongin dulu sampai dia berangkat. Kita kalau udah berangkat boleh, jangan juga. Jadi kita harus dalam hati kita, ini adalah duyufullah, keluarga kita, masyarakat kita, calon tetamu agungnya Allah. Maka dari itu haji dalam agama kita menjadi rukun apa? Yang keberapa? Rukun Islam yang kelima, pergi. Ada orang lupa rukun Islam yang kelima, kawannya ngodelin. Dia kata putar-putar gitu pakai tangan. Apa? Ini yang muter-muter, apa? Obat nyamuk. Enggak, tawaf. Maka ulama fikih
Haji itu lughatan. Jadi ada lughatan wa syar'an. Arti haji secara bahasa al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Menuju, bermaksud menuju. Ibu datang ke rumah, mau ke masjid. Dari rumah mau ke masjid. Niat dari rumah mau datang, itu namanya haji, al-qasd. Kan udah niat menuju. Itu arti secara bahasa. Jadi datang dari rumah niat ke masjid, artinya secara bahasa al-qasdu. Haji secara bahasa al-qasdu. Tapi ada secara istilah, wastilahan dalam ilmu fikih. Haji secara istilah atau secara syariat, al-qasdu ila baitillahil haram li adain ibadatin maksusatin bisyurutin maksusah. Mudah orang tuh. Orang. Jelas. Mana gak jelasin? Orang gak jelas. What the meaning of the haji? Apalagi Apa itu? Apa lagi? sampai orang Jadi secara syariat haji itu al-qasdu ila baitillahil haram. You tell it in your heart, I want going to the Makkah. I will. Do you understand? Yes. Enten aja jawabannya. Jadi niat menuju ke Baitillahil Haram. Mau ngapain? Li adain ibadatin. Untuk ibadah. Pray to God. Ibadah. Apakah ibadahnya begitu aja? Enggak. Ada ibadah yang namanya maksusah. Ibadah yang tertentu, memang sudah diatur bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Ini haji. Jadi pergi haji adalah pergi haji ke Baitullahil Haram. Bukan pergi haji ke Gunung Gede, katanya tawaf di Gunung Gede. Ini macam-macam boten-boten manusia zaman sekarang. Ada di Tanah Abang. Ada tawaf juga itu. Ada di Tanah Abang. Nah, orang dapat saja. jadi haji ya ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah tentunya ada syaratnya. Maka kata orang tua dulu, ini ibadah haji ini jenisnya, Bu, jenisnya ibadah haji ada 3. Yang pertama, ibadah haji itu ibadah urusannya nasab. Apa itu nasab? Kalau bapak moyang kita pernah pergi haji, insya Allah kita anak ngkoper, apa anak bapak haji. Kalau moyang kita sering pergi haji, dulu insya Allah anak keturunannya bisa pergi. Alhamdulillah. Nasab. Buktinya bapaknya pergi haji, anaknya dipanggil anak Pak Haji. Tuh, padahal belum berangkat. Jadi nasab, memang keturunannya orang yang pada sering pergi haji. Maka kalau pengen bapak ibu keturunannya bisa pergi haji, dari sekarang udah ongkos store. Itu namanya dari sisi nasab. Ya bapak saya, umpang saya kagak ada yang pakai gelar haji, gitu. Kita bagiannya. Wah, nasab kita kagak ada keturunan orang yang berangkat haji. Ada yang kedua namanya nisab. Apa itu nisab? Emang udah pas ukurannya, hartanya ada, emang udah pas wayahnya. Itu namanya nisab. Artinya apa? Ada rezekinya. Habis jual tanah, alhamdulillah. Ya kalau ada pas pergi stop. Itu namanya nisabnya sudah mencukupi. Anda harus melakukan haji. Yang wajibnya apa?
haji, bukan umrah. Jadi kalau sudah punya uang, sekarang berapa itu Ustaz? Store. 58 juta. Itu pada saat itu kewajiban kepada kita untuk melaksanakan haji secara nisab, secara biaya sudah ada, maka wajib kita setor. Jangan ngoceh doang. Wah, haji lama. 20 tahun lah setoran kagak. Udah ngomong pergi haji. Jangan. Kalau ada yang ngomong kayak gitu di Kampung Pinang, tidak akan bisa pergi haji. Wah, saya pernah ngomong begitu. Tobat, ini hari tobat. Ada? Mana teh orangnya teh? Hah? Udah ada tahu. Makanya kita tobat dari bahasa seperti itu. Ini yang akhirnya mempersulit kita. Nyetor belum, udah bilang lah. Berarti kita mendudukan takdir Allah. Udah punya uang store. Ini yang repot nih, orang yang belum setor ngomong gue mau pergi haji, tapi lama banget. Kalau ada itu hari kita pernah ngomong nih di masjid tobat, ya Allah saya mohon ampun karena pernah ngomong seperti itu. Tobatnya jangan diomongin lagi. Mau dia 25 tahun kek, mau 10 tahun kek lamanya, ya udah. Kalau kita udah jatuh nisabnya, emang udah ada hartanya, jalan ke pemerintah, daftarkan haji 58 juta. Karena pada saat itu kewajiban jatuh kepada kita, bukan umrah. Ya, haji, umrah hukumnya apa? Wajib. Kalau haji, mana dulu yang harus kita dahulukan? Jangan berpikir gini, kalau haji lama, udah gua umrah dulu. Jangan begitu. Karena yang diperintah itu adalah haji. Wah, kalau ada travel, saya dulu ya ngomong begini. Adalah aku travel 2 kali. Tapi memang itu yang wajib haji dulu. Walaupun lama, jangan setelah umrah punya uang 58 juta, store haji. Jangan umrah. Nah, kalau udah setor haji, udah dapat kursi, Allah akan kasih lagi rezeki. Insya Allah hari itu bisa umrah. Begitu. Nah iya, pengennya begitu kan? Ya, pengennya golongan. Haji juga, umrah juga. Jadi dahulukan yang wajib yang Allah perintah. Ya Allah, karena Engkau perintah ini ada 58 juta langsung store. Kenapa? Karena pada saat itu kewajiban sudah ada pada diri kita. 58, jangan pikirin berapa tahun lamanya. Ya, mudah-mudahan ini hari nggak ada yang umroh, bukan nggak ada yang umroh. Punya uang 58, kalau udah cukup ngambil porsi itu sudah wajib. Jangan pikirin nanti umroh bagaimana, kita ada rezekinya. Kali habis pulang nyetor, ada orang datang, yai saja gitu, bang, saya niat nih mau umrohin, alhamdulillah. Begitu. Kalau yang wajib didahulukan. Ini kadang jadi masyarakat kita yang sunnah malah didahuluin. Dapat uangnya memang buat umroh, udah umroh dulu biar bisa ngeliat Mekah. Lah, emang mau ngeliat Ka'bah doang. Lah kita mau ibadah ini, pikirin dah. Wajib dulu berapa juta? 58 juta. Kita jangan mikir begitu. Ini akhirnya tobat. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan khawatir rezekinya dari mana dia datang. Nah, udah doa aja sama Allah. Tadi pergi haji rukun Islam yang keberapa? Siapin, bikin kotak di rumah. Tahu kotak amal? Bikin sendiri dari bambu.
bambu hitam. Ya, selesaikan duit. Tabung, kita belum bisa setor 58 juta. Kita tiap hari tabung 500 perak, kan 5 tadi. Pergi haji lu bisa mentally, udah 500 perak yang emas. Ada yang punya koin? Tidak, yang ini koin, benar ini. Yang zaman dulu, bukan emas. Ini betul. Yang kuning, yang kuning. Apalagi kalau 500-nya dari emas. 3 bulan jadi. Jadi 500 tabung. Gak punya 500 perak. Zaman sekarang udah gak ada 5.000. Yang penting 5 tiap hari. Tulis di kotak atau di bambu itu, saya ingin pergi haji. Ambil 5.000 setiap hari, baca Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Falyabudu, dibayangin. Rabb hadzal bait, dibayangin Ka'bah. Saya kasih malah betul. Hah? Jangan dibongkar, ada ujiannya kayak begitu. Orang ada launya, makan orang ada launya. Enggak apa-apa. Ini nabung ya. Jangan nabung. Jadi jangan mikir ntar kalau dapat gusuran, ntar kalau dapat duit, ntar, nggak bakal bisa. Sekarang yang kita mampu menabung sehari 5.000 perak. Ibu-ibu di belakang, kapan berangkatnya? Katanya 5.000. Kapan? Bu, Pak, ini bukan urusan manusia. Ini urusan Allah. Ini syarat aja syariat. Kita belum bisa nyetor kemana? Ke Departemen Agama. Tapi setiap hari saya lihat haji, baca itu di hilaf, store. Nanti kan didengar rintihan hati kita. Ada malaikat yang mengaminkan. Amin ya Allah. Datang besok uang haji di rumah ibu Hindu. Saya datang mulai ibadah ya pergi haji pakai jalur apa? Furoda. Berapa tadi? 400 juta. Nggak pakai nunggu. Amin, kagak ada yang amin. Amin, langsung disamber tuh. Amin. Amin aja. Jadi jangan kecil hati, Berapa tadi? 5.000. Kan rukun Islam yang kelima pergi haji. Jadi yang penting 5. 5.000 kagak ada. 50.000. Makin gede makin cepat. Makin gede makin cepat. Tuh nisab. Jadi kalau udah pas nisabnya, segera daftarkan. Ingat daftarin apa tadi? Bukan umroh. Umroh hukumnya? Haji hukumnya? Ya, mana dulu? Wajib apa sunnah? Ibaratnya kalau kita nanam padi, rumput akan nih. Begitu mikirnya, jangan mikir ya udah tua, kita gua kagak bisa pergi haji, udah umroh dulu. Nyanya udah tua, udah umroh dulu. Jangan. Karena pas dapat 58 juta itu otomatis kewajibannya untuk bayar haji. Ya, tuh ya. Ya, saya masih kata aja. Habis kebanyakan begitu udah umroh. Ini yang wajib baru dipikirin. Haji. Duh besok. Waduh, saya keturunan tuan haji kagak ada. Nasab saya kagak ada haji-haji yang bisa ngomong saya. Yang kedua nisabnya ya. Saya timbang jual risol. Bagaimana untuk mencapai nisab ini bagi haji, duit dari mana? Tenang Bu, tenang Pak. Nih, ibu yang dalam yang ketiga nasib. Tuh. Nasab, nisab. Nah, ini yang kita harapkan bersama-sama. Kalau sudah nasib, walaupun kita tidak punya harta, walaupun kita ini fakir, kehidupan kita apa-apa, tapi Allah sudah tentukan memang nasibnya pergi haji. Hai hambaku, tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi.
Nggak ada. Dia lagi buka dagangan risol dibaca labbaik Allahumma labbaik, tiba-tiba nangis. Dan lihat risol nangis. Emang lihat apaan tuh? Lihat risol nangis. Rupanya itu ibu karena ahli ibadah. Waktu dibuka dagangan risolnya dia lihat Ka'bah. Nangis. Dia berkata labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau lagi kebayang Ka'bah, langsung baca labbaik Allahumma labbaik. Ya. Tiba-tiba ada orang datang. Orang risol. Emang bisa begitu? Bisa, berarti. Tanda-tandanya kontainer. Mungkin nggak? Allah yang maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil. Itu tadi dibacakan. Itu ayatnya. Ingat terakhir ayatnya itu walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara ghaniyun. Begitu. Itu kalimatnya berhubungan. Maksudnya fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Manusia, kau jangan kecewa, kau jangan ragu, kau jangan berburuk sangka, jangan kecil hati. Ketika diperintah haji itu, innallaha, ada kalimat itu. Makanya jangan cuma dengerin, pahami itu ayat. Kenapa kalimat perintah haji? Ayat terakhirnya innallaha ghaniyun 'anil. Bukan engkau manusia. Bukan lagi hai orang kaya yang punya duit berangkat dengan orang. Bukan. Akulah Allah Al-Ghani yang maha kaya. Tauhidnya dilempengin. Pahami itu ayat. Urusan haji berarti kan urusannya harta ya. Berangkat nyetor, duit nyetor semuanya. Jangan khawatir. Innallaha ghaniyun 'anil. Oh. Alhamdulillah, hati-hati ya. Hati-hati, insya. Ini jangan kecil hati. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu kalimat. Kalau sudah Allah yang maha kaya, Allah yang akan memberangkatkan kita. Bagaimana caranya? Bagaimana perginya? Terserah Allah. Kita nggak pernah tahu. Boleh cerita sedikit? Boleh. Namanya kita bagian ibadah hajinya nasib. Saya juga nasib, Bu. Saya berangkat haji tahun 2013 itu karena nasib. Betul, karena nasib. Nisok emang agak gablek duit, tapi ada nasib yang baik. Saya ingat itu malam Rabu, saya lihat Ka'bah, nangis. Cerita sedikit. Udah saya baca labbaik Allahumma, dan saya yakin akan berangkat haji. Pada saat itu sudah ada keberangkatan. Mustahil gak? Hari Rebo orang udah pada berangkat. Hari Rebo saya lihat Ka'bah, saya menangis. Saya berucap labbaik Allahumma ya labbaik. Saya bilang ya Allah, saya yakin akan pergi haji. Gak punya duit. Emang modalnya cuma begitu doang, keyakinan. Hari Rebo ada orang datang ke rumah. Dia kata, mau berangkat haji? Lah, mau banget kita. Ditantang sama dia. Bisa nggak nih kalau saya setor sekarang berangkat? Padahal saat itu sudah berangkat ke Kloter. Logika nggak? Sudah banyak orang sudah berangkat. Kloter 1, Kloter 2 sudah berangkat. Saat itu sudah berangkat. Lalu kata hati saya, tahu jawab bisa. Saya bilang bisa. Betul ini, betul. Saya telepon, saya punya paman. Ayah, ada kursi nggak kosong? Apa dia jawab? Ada 2 kursi kosong, undangan raja. Undangan raja. Pada saat itu karena saya memang orang di Depak, orang yang menteri. Sudah kalau sama orang lain ini 200 juta. Kalau kau punya uang 75 juta, stop. 75 juta. Dari siapa duitnya? Dari kawan saya ini. Saya punya uang. Betul nih, betul.
Rabu store. Hari Kamis izin saya keluar. Ini yang berangkatin saya belum keluar izinnya. Apa pisahnya? Kemana saya ini? Ya Allah, ini orang mau berangkatin saya, pisahnya dia belum keluar, tapi bisa saya keluar. Saya tawasul pada Syaikhul Qadir Al-Jilani. Mau tahu bacaannya? Tapi caranya saya udah kasih tahu. Harus masuk ke mihrab gitu, nggak boleh orang lihat. Pakai tasbih. Kalau terakhirnya Bismillah pasti berangkat. Tapi kalau terakhir wiridnya kalimatnya hitungan tasbih. Alhamdulillah beda. Alhamdulillah pada saat itu yang keluar Bismillah.